Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah di tahun 2022. Sumatera Utara berada pada peringkat ke-7 provinsi penghasil sampah terbanyak dengan jumlah 882 ton sampah. Mayoritas sampah ini berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55% dan diikuti sampah plastik dengan proporsi 18,55%. Permasalahan sampah plastik ini juga membuat Zulhaida Sitanggang, salah seorang ibu rumah tangga asal kota Medan, tergerak menciptakan karya unik dari sampah plastik. Perempuan yang akrab disapa Aida ini mengkreasikan kerajinan bunga dari kantong plastik yang tak terpakai. Karya ini merupakan inovasi terbaru perempuan usia 48 tahun ini. Sebelumnya ia sudah menciptakan bunga dari limbah kulit jagung. Iya, selain kulit jagung yang kemarin itu sudah saya buat, sekarang ini kan sampah plastik ya. Karena saya melihat banyak sekali sampah plastik berserak-serak di tong sampah, di sudut-sudut jalan, di belakang tempat orang jualan, itu sampah plastiknya berserakan. Jadi saya mencoba untuk gimana caranya untuk mengurangi sampah-sampah ini tadi, supaya bisa berubah menjadi bisa lebih bermanfaat, lebih indah. Karena saya sudah terbiasa dengan kulit jagung, kenapa enggak gitu dengan sampah plastik. Saya coba, ternyata enggak kalah cantik dengan kulit jagung. Aida memperoleh plastik dari para pedagang di daerah Medan Johor. Para pedagang ini biasanya mengantarkan plastik-plastik tak terpakai ke rumah Aida agar dapat diolah kembali. Salah seorang pedagang yang rutin membawakan sampah plastik ke tempat Aida adalah Rokinda. Ia berharap keahlian yang dimiliki Aida ini dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di daerah Medan Johor. Ya, dampaknya kita juga merasa senang, Bang, karena kita juga itu kan plastik nggak bisa kita pergunakan nih. Jadi setelah ketemu kemarin sama ibu ini mau menerima plastiknya itu ya kita senang, Bang, karena di sana juga kan ini, Bang, udah bersih lah gitu, nggak nyamuk juga nggak ada gitu. Jadi kita senang juga sama ibu ini, bisa didaur ulang sama ibu ini gitu. Untuk membuat setangkai bunga dari plastik, Aida membersihkan dan menjemur plastik terlebih dahulu. Aida menggunakan kain atau kertas sebagai alas untuk menyetrika plastik. Setelah itu, ia pun memotong plastik berukuran kecil untuk membentuk tulang pada daunnya. Ia membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari untuk menyelesaikan satu pot bunga yang terdiri dari 5-10 tangkai bunga dari kantong plastik. Aida menciptakan aneka bunga seperti bunga palem, mawar, melati, hingga aglonema. Selain kreatif membuat bunga dari plastik bekas, Aida juga melatih ibu rumah tangga dan mahasiswa untuk membuat kreasi ini. Ia ingin dari kreasi ini dapat menularkan semangat pelestarian lingkungan. Harga satu pot kreasi bunga ini dibanderol mulai dari Rp65.000 hingga Rp90.000, tergantung besar pot dan jumlah tangkai bunga. Aida pun memasarkan karya buatannya di media sosial. Kreasi bunga dari plastik buatan Aida menarik minat Dr. Zainab Mahyuni. Mantan Kepala Puskesmas Padangbulan Selayang 2 ini senang melihat kreasi bunga buatan Aida. Selain indah, kreasi ini juga dapat melestarikan lingkungan. Nah, ini sangat berhasil ya, apalagi dari kesehatan lingkungan ya. Ini plastik ini kan termasuk yang sulit untuk didaur ulang.
Ya, orang membuang sampah, isinya di dalam sampah organik, tapi sampah plastiknya ikut terbuang. Sementara plastik ini adalah sampah organik yang sulit didaur ulang di tanah, sulit dipecah lah oleh tanah sendiri. Nah, ketika Bu Aida ini mencoba mendaur ulang ini, mengambilnya dari pemasok-pemasok plastik, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, terhadap lingkungan. Tentunya tanah kita pun tidak terpapar, ya, tanah kita bisa tetap bermanfaat. Ini kan menumbuhkan ekosistem yang baik untuk bumi, ya. Langkah kecil yang dilakukan Zulhaida Sitanggang dapat mengubah limbah menjadi karya seni yang bernilai. Dengan menciptakan berbagai jenis bunga dari kantong plastik tak terpakai, ia tidak hanya membantu perekonomian keluarganya, namun juga menjaga bumi menjadi lebih lestari. Para ibu rumah tangga banyak menghabiskan waktunya di rumah. Namun mereka tidak hanya mengurus rumah dan keluarga. Para ibu memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat produk kreatif berciri khas Nusantara. Rumah Kawan Bunda menjadi komunitas yang menampung kreativitas ibu rumah tangga, mengembangkan UMKM atau usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan hingga ke mancanegara. Kali ini anggota komunitas Rumah Kawan Bunda memamerkan produk UMKM mereka di restoran yang ada di Jalan Besar Namorambe, Deli Serdang. Restoran ini terkenal ramai dikunjungi wisatawan asing. Hal ini dapat membantu pegiat UMKM memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Oke, hari ini peserta pameran kita tuh dari komunitas, member komunitas, yaitu banyak kuliner dan juga ada fashion, ada juga craft. Dan pesertanya itu dari umum. Total peserta kita hari ini ada 200 peserta gitu yang terdaftar. Dan kegiatan kita hari ini pameran dan juga workshop. Pameran kepada wisatawan asing yang ada di sini untuk memasarkan produk-produk UMKM kita gitu. PAM Nederland, sebuah organisasi pengembangan bisnis mikro asal Belanda, turut mendukung agenda ini. Para pegiat UMKM dapat mendaftarkan diri untuk nantinya diberikan pelatihan dari pakar asal Belanda dalam mengembangkan usahanya secara daring. Wisatawan asing pun tertarik menepi ke area pameran melihat-lihat produk UMKM. Seperti Jos Jogling, wisatawan asal Belanda. Ia melihat produk yang dipamerkan memiliki nilai otentik dan nilai cerita yang menarik. Sebab seluruhnya diinisiasi oleh perempuan. Sebagai perempuan, tambahnya, kita harus mendukung satu sama lain. Oh, that was great, and it's such a nice initiative that is made by women only. I like the idea that and I like to be supportive to them, because we women have to support each other in their businesses. Yeah. Oh, the juice I like very much, the slow juice, the cold juice, and I want to buy some snacks. It's like a kroephoek. I don't know exact the name. Yeah, but everything was delicious. Very good. Yeah, yes. That it was very fresh and homemade, and the woman behind it, that tells the story. Para pegiat UMKM mendapat berbagai ilmu di sini. Mereka belajar mengkolaborasikan produk untuk memperluas market, seperti yang dilakukan Yuli Wulandara, pemilik UMKM Galeri Weekend. Ia berkolaborasi dengan produk rajut Hafasya, memamerkan produk mereka yang sama-sama memiliki corak etnis Nusantara. Tidak hanya belajar tentang kolaborasi market, ibu-ibu pegiat UMKM juga diajari keterampilan baru seperti seni mewarnai kaos yang polos menjadi warna-warni. Yang tak kalah penting, mereka juga mengikuti seminar terkait pentingnya pemasaran lewat media sosial oleh pegiat UMKM lokal Keloria yang telah berhasil mengekspor produknya ke luar negeri.
hari ini kita membawa beberapa produk. Jadi kita kalau dari Haplasya sendiri kita membawa kaos-kaosan, ada kaos etnik yang memang kita promosikan untuk motif gorga dari Batak, North Sumatera. Dan terus juga ada beberapa produk yang lain kita punya, ada kurta. Kemudian kita dari Galeri Weekend kita juga membawa produk itu ada tas-tasan ya, ada sepatu rajut, juga ada tas dan topi yang memang bermotif etnik gitu. Jadi ada etnik batik, ada etnik dari khasnya Sumatera gitu, seperti itu. Lewat ide dan keterampilan para ibu rumah tangga, produk lokal dapat dikenal hingga mancanegara. Semoga semangat mereka tetap menyala, menunjukkan kepada dunia kepiawaian perempuan Indonesia. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.